Perkenalkan, nama saya Dewi Fadila. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS Pengantar Komunikasi Digital yang bertemakan komunikasi dalam organisasi yang diampu oleh dosen Rosana SS, MIKOM, AMIPR, CPS. Pertama-tama, saya menjelaskan komunikasi menurut etimologis. Kata atau istilah komunikasi dari bahasa Inggris yaitu communication, secara etimologis atau menurut asal katanya adalah dari bahasa Latin, yaitu communicatus. Dan perkataan ini bersumber pada komunis. Dalam komunis ini memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama, yaitu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Yang kedua, saya akan menjelaskan pesan nonverbal. Apa itu pesan nonverbal? Pesan nonverbal adalah bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, melainkan simbol, isyarat, gerakan, ekspresi wajah, dan elemen fisik lainnya. Pesan ini mencakup ekspresi emosi, sikap, atau makna tertentu melalui cara seperti bahasa tubuh, intonasi suara, dan kontak mata. Komunikasi nonverbal sering digunakan untuk melengkapi, memperkuat, atau bahkan mengganti pesan verbal. Lalu saya akan menyebutkan fungsi pesan nonverbal. Yang pertama, repetisi, yaitu mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Yang kedua, substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Yang ketiga, kontradiksi, yaitu menolak pesan verbal atau memberi makna yang lain terhadap pesan verbal. Yang keempat, komplement, yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Yang kelima, aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Lalu ada pengaruh komunikasi nonverbal dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, meningkatkan efektivitas komunikasi. Dalam konteks pembelajaran jarak jauh, komunikasi nonverbal membantu memperkuat pesan verbal yang disampaikan oleh dosen. Yang kedua, mengatasi hambatan komunikasi. Ada banyak faktor yang dapat menghambat komunikasi efektif, seperti keterbatasan teknologi dan kondisi fisik siswa. Yang ketiga, peningkatan keterlibatan siswa. Pesan nonverbal seperti penggunaan fitur video untuk menunjukkan reaksi dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kuliah online. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang positif. Penggunaan komunikasi nonverbal yang baik, seperti senyuman atau sikap terbuka, dapat membuat siswa merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Lalu selanjutnya, pesan nonverbal yang baik dalam proses pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, kita bisa dengan kontak mata. Meskipun melalui layar, menjaga kontak mata dengan kamera saat berbicara dapat menciptakan koneksi lebih baik antara dosen dan siswa. Yang kedua, menggunakan ekspresi wajah. Menggunakan ekspresi wajah yang sesuai saat menjelaskan materi dapat membantu menyampaikan emosi dan menekankan poin-poin penting dalam pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan gestur tangan. Menggunakan gerakan tangan untuk mendukung penjelasan verbal dapat memperluas informasi. Yang keempat, penampilan. Meskipun belajar dari rumah, mengenakan pakaian yang rapi dan sesuai dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa serta menunjukkan keseriusan dalam mengikuti kelas. Yang kelima, penggunaan fitur teknologi. Memanfaatkan fitur seperti raise hand atau emoji reaksi di pembelajaran online juga merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang efektif. Lalu saya akan menjelaskan komunikasi efektif. Komunikasi yang berkualitas dan efektif merupakan proses pertukaran informasi yang berjalan lancar, dipahami dengan baik oleh penerima, dan dapat mencapai maksud komunikasi yang diharapkan. Lalu mengapa dan kapan interaksi yang baik dan efisien itu diperlukan? Kita memerlukan interaksi yang baik dan efisien itu pada saat mengambil keputusan bersama, yang kedua ketika menghadapi masalah atau perselisihan, yang ketiga dalam kerja sama tim, yang keempat saat memberikan arahan atau instruksi, dan yang kelima dalam aktivasi sehari-hari. Lalu mengapa kita perlu interaksi yang baik dan efisien? Karena menghindari kebingungan, yang kedua meningkatkan efisiensi, yang ketiga membangun hubungan yang sehat, yang keempat mendukung pencapaian tujuan bersama, dan yang kelima meningkatkan rasa percaya diri. Lalu apa tantangan komunikasi efektif? Yang pertama, kendala bahasa dan pemahaman, yang kedua hambatan emosional,
yang ketiga hambatan teknis, yang keempat perbedaan latar belakang budaya, yang kelima kurangnya umpan balik, yang keenam hambatan fisik dan lingkungan, dan yang ketujuh asumsi dan bias. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah mohon maaf. Terima kasih.